Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami hadirkan informasi mengenai kebakaran yang melanda Bukit Teletabis atau Savana Watangan di Bromo yang masih belum bisa dipadamkan. Kebakaran ini muncul akibat foto prewedding yang menggunakan flare. Menurut Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, jumlah luas lahan yang terbakar sudah mencapai 50 hektar. Kebakaran itu dipicu oleh rombongan pengunjung yang tengah melangsungkan foto prewedding dengan menggunakan flare asap. Selain rusaknya vegetasi di kawasan tersebut, kebakaran juga menyebabkan kualitas udara di sekitar savana memburuk, terutama di daerah Ngadirejo dan Ngadisari. Sementara itu, polisi telah menetapkan manajer wedding organizer berinisial AW sebagai tersangka kasus kebakaran Savana Bromo. Akibat kebakaran itu, wisata Gunung Bromo ditutup total sampai batas waktu yang tidak ditentukan karena masih dalam upaya pemadaman. Lagi musim kemarau, seharusnya kita mengetahui ya bahwa sebenarnya lagi panas-panasnya, apalagi lagi foto prewedding bawa flare dibakar pula, ya udah pasti bisa kebakaran hebat Ya, begitu ya. mengenali risiko-risiko ya. Betul. Seharusnya ya. Oke, kita akan update bagaimana informasi terkini dengan Letkol ARM Heri Budiasto dan Dim 0820 Probolinggo. Selamat pagi, Pak Heru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, boleh diinformasikan saat ini untuk lokasi kebakaran apakah sudah berhasil dipadamkan dan dampaknya seperti apa, Pak? Ya, terima kasih Mbak. Selamat pagi semuanya. Jadi bisa saya informasikan bahwa kondisi saat ini kebakaran yang ada di Bukit Teletabis di kawasan Gunung Bromo sementara sudah berkurang, titik apinya juga sudah berkurang dan skalanya sekarang sudah kecil, tetapi ini juga masih kita berupaya dari TNI Polri, kemudian dari TNBTS sendiri selaku pengelola, kemudian juga masyarakat peduli api di Bromo Tengger Semeru, ini masih sama-sama untuk berusaha memadamkan beberapa titik yang sementara eskalasinya juga sudah semakin menurun. Oke, Pak Heri, jadi kemarin juga kabarnya sudah ada pihak-pihak yang dimintai keterangan dan bahkan juga dijadikan tersangka begitu ya Pak. Untuk update kasusnya sendiri seperti apa Pak? Ya betul Mbak, jadi sampai dengan tadi malam, jadi ada 6 orang yang sudah dimintai keterangan oleh Polres Probolinggo, kemudian juga sudah ada, dari 6 itu sudah ada 1 yang ditetapkan sebagai tersangka, namun penyidikan terus masih dilaksanakan oleh pihak Polres Probolinggo. Oke. Pak Heri, ini kan sudah 50 hektar gitu ya, ini pasti aparat gabungan TNI, Polri dan beberapa unsur relawan mungkin juga ikut dilibatkan. Skenarionya seperti apa Pak untuk memadamkan atau meminimalisir dampak dari kebakaran ini? Mungkin bisa saya sampaikan, jadi kalau saya simpulkan ada 2 hal yang kita lakukan. Yang pertama secara fisik tentunya kita melaksanakan upaya untuk memadamkan api dengan cara penyemprotan, dengan kita mendatangkan tangki-tangki air dari bawah, kemudian juga kita menggunakan carang-carang yang kita gebrak karena kan ini banyak savana, rumput-rumput yang kering Mas. Itu kemudian juga ada juga upaya kita melakukan penyekatan. Jadi seperti malam hari itu ada teman-teman dari TNI, Polri, kemudian juga dari TNBTS, kemudian juga ada masyarakat sipil, kemudian juga ada masyarakat atau komunitas PKL, itu juga ikut membantu menjaga supaya perembetan atau perluasan dari api ini tidak mengarah ke tempat-tempat yang berdekatan dengan pemukiman warga. Kemudian ada juga yang kedua secara non-fisik. Jadi beberapa waktu ke depan rencana kita juga akan mengadakan doa bersama. Jadi tidak mungkin hanya kegiatan fisik saja, tapi juga perlu, kami pikir juga perlu kita melaksanakan doa supaya kita diberikan kekuatan dan supaya segera kebakaran ini selesai. Kemudian. Ada kendala Pak, dan mungkin juga ada skenario yang sudah disiapkan ya, terutama dengan kendala salah satunya mungkin hembusan angin begitu ya, karena atau ini kan lapangan lapangan terbuka gitu yang memungkinkan angin bertiup dengan kencang Pak. Ya, kalau memang kondisi yang ada di Taman Nasional tersebut, karena ini adalah kawah dengan angin yang tidak bisa kita prediksi arahnya,
tentunya kita juga melibatkan dari BMKG, kemudian juga dari TNBTS itu juga sudah ada pihak yang memang mengawasi arah datangnya angin, sehingga mungkin ke depan juga akan ada kita lakukan upaya-upaya yang lain, misalnya mungkin berkoordinasi dengan BPBD untuk mendatangkan helikopter mungkin, cuman juga ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, salah satunya adalah faktor angin. Begitu Mas. Mungkin ya himbauan dari Pak Heri terkait hal ini seperti apa kepada masyarakat, Pak? Kalau himbauan dari saya, yang pasti bahwa masyarakat supaya tenang, dan kami juga berkeinginan untuk selalu melibatkan masyarakat setempat untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan dalam rangka untuk memadamkan api, supaya keadaan atau kondisi yang ada di kawasan Bromo Tengger Semeru segera pulih dan taman wisata bisa dibuka kembali. Demikian, Mbak. Baik, amin. Baik Pak Heri, terima kasih atas waktunya. Selamat bertugas kembali. Salam buat rekan-rekan di sana Pak, dan rekan-rekan relawan lainnya yang sampai pagi hari ini masih berupaya memadamkan api yang ada di kawasan Gunung Bromo. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Ya, ini semoga juga menjadi perhatian untuk kita semua. Kita harus bisa menjaga juga tempat wisata di Indonesia, jangan sampai merusak, apalagi ini dampaknya terlalu besar ya. Sampai dengan saat ini juga masih dilakukan penutupan sementara di sana. Karena yang dirugikan banyak banget nih dari kondisi seperti ini. Oke, sekali lagi seperti tadi Rati bilang, ini menjadi pelajaran juga buat kita semua.